Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan di hari yang akan datang. Mari kita perhatikan warta gereja yang sudah di-share di grup kita masing-masing. Yang pertama, selamat hari Minggu. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini, dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan doa, dan konseling pastoral pribadi dapat menghubungi majelis. Selanjutnya, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun antara tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2023. Dan bagi yang belum tertulis namanya di lembar warta gereja ini, dapat menghubungi sekretariat untuk dicatat. Di sini tertulis ada sebanyak 15. Warta majelis, bidang umum, sekretariat. Sidang Badan Pekerja Majelis Runggun BPMR dilakukan pada hari Selasa 5 Desember 2023 jam 17 WIB secara langsung di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh anggota BPMR. Yang kedua, warta jemaat pertama tentang pemberkatan nikah Saudara Roy Marenda Tarigan Sibero SE dengan Saudari Bella Aprilia Brusembiring Meliala SKM yang dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 jam 7.30 WIB pagi-pagi, ya, bertempat di Gereja GPKP Runggun, Yogyakarta. Pesta adat dilakukan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 jam 14 WIB bertempat di Geraha Sarina Fidi, Jalan Magelang KM 8, nomor 75 Sleman, Yogyakarta. Persikapan dilakukan pada hari Kamis 14 Desember 2023 jam 15 WIB bertempat di Gereja GPKP Runggun, Yogyakarta. Dan yang ketiga, Minggu Advent pertama dilaksanakan pada kebaktian Minggu hari ini 3 Desember 2023 dalam kebaktian jam 8 WIB dan juga nanti sore kebaktian jam 18 WIB. Yang keempat, surat pindah keanggotaan masuk. Sudah kita terima surat pindah keanggotaan dari GPKP Runggun Bagan Batu Klasis Riau Sumbar ke GPKP Runggun Yogyakarta, saudara yang bernama Abel Imanta Ginting. Dan juga yang kelima, himbauan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk pengurusan surat pindah keanggotaan dari gereja asalnya ke GPKP Runggun Yogyakarta. Demikian juga bagi anggota GPKP Runggun Yogyakarta yang sudah berdomisili menetap di luar Yogyakarta. Hal ini dalam rangka kejelasan sistem informasi anggota jemaat dan peningkatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah GPKP. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Bidang marturia, hari ini juga dilaksanakan kebaktian Minggu di GPKP Perminggun Solo. Ini dilaksanakan di Gedung Gereja Kristen Jawa GKJ Immanuel Surakarta, Jalan Petir, Gang 2, nomor 36. Mari kita dukung dan doakan
kegiatan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di GPKP Perminggun Solo, Surakarta agar berjalan dengan baik, bertumbuh, dan berkembang. Jadi bila memerlukan informasi dan pelayanan GPKP Perminggun Solo dapat menghubungi data share kita, nomor tertera di lembar memo. Bidang diakonnya, pemeriksaan kesehatan melalui pengecekan tensi darah dilakukan setiap hari Minggu pagi di gereja. Yang kedua, kebaktian Natal Jabu Silaku dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 jam 17 WIB bertempat di gereja. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Jabu Silaku. Bidang koinonia, yang pertama, acara pembinaan persekutuan melalui Malam Keakraban Permata Sektor Babarsari dalam PJJ Sektor Korinti dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu 23 Desember dan ini sedang berlangsung bertempat di Karangasih, ya, Karangasih Outbound. Mari kita doakan dan dukung kegiatan ini agar menjadi sarana peningkatan iman bagi Permata. Dan yang kedua, doa pagi bersama secara Zoom meeting GPKP Yogyakarta dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5.30 WIB pagi-pagi, dan ini sudah dimulai dari Senin 4 September yang dipimpin oleh pendeta kita. Jadi mari diharapkan keikutan serta kita seluruh anggota jemaat dan simpatisan dalam doa pagi ini. Mari kita bersama-sama join dalam doa pagi ini yang sudah di-share linknya di setiap grup kita. Yang ketiga, laporan dan pelaksanaan PA kategorial KKR semuanya dan sektor dapat dilangsungkan disampaikan di WMOMO jika ada yang mau dimasukkan ke dalam lembar jemaat gereja kita, lembar warta jemaat. Dan paling lambat di hari Sabtu jam 17 WIB. Tambahan di bidang koinonia ini dari kategorial KKR, momo tambahan manbanta sueras acara Natal KKR bas tanggal siwah Desember 2023 hari Sabtu iban acara Natal KKR GPKP Runggun Yogyakarta. Selebihnya informasinya dapat kita pantau di grup KKR dan dari guru sekolah minggu. Warta PJJ Galatia. Ini informasi ya, antar arah WA Anda ipeseh kami rencana latihan kor vokal ibas ngalo-ngalo perayaan Natal tanggal 25 Desember 2023. Arkiteken PJJ Galatia tampil mempersembahkan pujian maka mahuli kita latihan ibas hari Rabu. Ini laksanakan hari Rabu ya, tanggal 6, 13, 20 Desember. Tempatnya di gereja mulai dari jam 7 sampai jam 8 WIB. Mari untuk PJJ Galatia bisa mengambil bagian di dalam persiapan latihan ini. Selanjutnya varian Natal tahun 2023. Yang pertama, jadwal persembahan pujian dan drama. Malam Natal tanggal 24 Desember 2023. Ini pujian dari kategorial Permata, Mamre, dan Muria. Dan drama dari Permata. Mari kategorial ini agar bisa berpartisipasi dan dipersiapkan untuk tanggal 24 Desember. Natal yang pertama 25 Desember, ini pujian dari kategorial KKR, PJJ Korinti, PJJ Filipi, dan PJJ Galatia, serta drama dari KKR, naskahnya dari pendeta. Mari persiapannya latihan agar bisa mengambil bagian di tanggal 25 Desember. Khusus tanggal 26 Natal kedua, pujian dari kategorial Zaitun. 2. Perlombaan pensi antara PJJ, syarat dan ketentuan serta tim juri pensi. Yang pertama, syarat pensi berdomisili di kota Yogyakarta, durasi maksimal 5 menit. Ketentuan penilaian pensi ada 4 poin, poin kreativitas, poin kekompakan, dan poin keseragaman, poin penguasaan pentas. Poin kreativitasnya dapat berupa pujian, puisi, tari, drama, dan lain-lain. Mari kita mengambil bagian di dalam pensi ini. Dan yang terakhir, nilai dan tim juri pensi. Batas nilai tertinggi 250 per poin sehingga total nilai tertinggi adalah 1000. Ada 3 juri, yaitu 1 juri diambil dari per PJJ.
Tambahan, untuk persembahan pujian solo, vokal grup, tarian, balet, atau yang lainnya dapat menghubungi seksi acara, yaitu perwakilan Diaken Bapak Ajriel Purba. Besar harapan kami Panitia Natal 2023, kita semuanya ikut ambil bagian dan memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ras mojojoah kita kerina. Laporan kebaktian minggu pagi, minggu sore, permingguan Solo di tanggal 26 November, totalnya yang hadir 436 orang dan total persembahannya Rp7.023.000. Dan begitu juga majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan ucapan syukur dan perpuluhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian warta minggu kita masuk ke dalam pengantar ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama, saat kita menantikan kedatangan Yesus ke dunia. Sebagaimana orang Israel menantikan kedatangan Juru Selamat yang dibuatkan Allah untuk melepaskan bangsanya dari penderitaan. Demikian juga pada minggu ini, kita menantikan kedatangan Juru Selamat, pertolongan Tuhan yang mampu membebaskan kita dari setiap penderitaan dan pergumulan hidup. Sikap hidup yang benar adalah tabah dan setia dalam penantian. Tuhan segera datang. Dan sekarang pemasangan lilin yang pertama. Kami mengundang saudara-saudari untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 1, bait 1, 2, dan 4.
Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Allah datang dan memanggil kita turut mendapat bagian dalam kemuliaan dan kebaikan-Nya. Amin. Invokasio minggu ini terambil di dalam Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sesuai dengan firman Tuhan ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 88, bait yang pertama, kedua, dan keenam. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Pujian atas perbuatan Allah. Firman Allah, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dan menuntun mereka kepada kebaikan yang telah kusediakan baginya. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari penderitaan, Tuhan Allah yang ada sebelum dunia ini ada, yang membawa keteraturan dan kebaikan dalam setiap pekerjaannya. Akulah Tuhan yang menjadi bapa bagi anak yatim, yang membawa pertolongan bagi wanita janda. Akulah Tuhan yang mendengarkan jeritan orang miskin yang tidak mendapat keadilan. Marilah kita memuji Tuhan atas perbuatannya. Kita bernyanyi dari PKJ 37 bait yang pertama dan yang kedua.
Kerinduan atas hadirat Tuhan kita baca secara responsoria. Saudara-saudari, marilah kita sekalian bersama-sama mengungkapkan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, berapa lama lagikah jiwaku menanti kedatangan-Mu? Berapa lama lagikah Engkau menyembunyikan diri-Mu dari pandanganku? Berapa lama lagikah aku menanggung penderitaan? Berapa lama lagikah aku hidup dalam hati yang hancur? Ya Tuhan Allahku, perhatikanlah aku, berilah telinga-Mu mendengar seruanku. Berilah aku kekuatan supaya aku tidak hilang dalam kelemahanku ketika aku jatuh. Lepaskanlah aku ya Tuhan, karena aku tetap berharap di dalam kasih setia-Mu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan dengan bernyanyi PKJ 46, bait yang pertama, kedua, dan ketiga.
Janji Tuhan bagi yang hidupnya berharap kepadanya. Firman Tuhan yang memperhatikan umatnya. Sekarang juga aku bangkit. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Mazmur 12 ayat 6. Kita bersukacita karena telah menerima janji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 34 bait 1 dan 2. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama terambil di dalam Perjanjian Baru 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Kita baca secara responsoria. Yang wanita ayat genap, yang pria ayat ganjil. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. Bisa dimulai? Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Tolonglah kami ketika kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus melayakkan kami, sehingga kami diberikan kekuatan untuk mengerti firman itu setahap demi setahap. Kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin di dalam firman Tuhan ada kebenaran, kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahan khotbah kita akan membaca kitab Yesaya pasal 9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya dari Alkitab TB2, terjemahan LAI yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya berbicara tentang bangsa yang mengalami kegelapan. Yesaya bicara soal komunitas, soal negara yang mengalami kesuraman dan nyaris hidup tanpa harapan. Yesaya berbicara tentang komunitas yang mengalami kegelapan oleh karena beragam pengalaman yang ada di dalam dirinya, terutama pengalaman-pengalaman kegetiran oleh karena tingkah laku para penguasa. Saudara-saudara, kita mungkin tidak bisa membayangkan kesuraman seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Kita tidak bisa membayangkan kesuraman seperti apa yang sedang dialami oleh sebuah komunitas, oleh sebuah bangsa pada saat itu. Untuk sedikit memberikan visual, mari kita lihat beberapa slide yang barangkali bisa memberikan sedikit orientasi visual kepada saudara-saudara. Silakan kawan-kawan multimedia. Saudara-saudara, bayangkan kalau saudara-saudara hidup di sini. Ini di Gaza City, di Palestina. Slide berikutnya. Bayangkan kalau saudara-saudara hidup di sini malam hari, tanpa listrik, tanpa penghangat, dan kemudian yang terjadi adalah mortir dan bom berseliweran di kepala saudara-saudara. Apa bayangan saudara-saudara? Slide berikutnya. Bayangkan ketika rumah saudara-saudara habis seperti ini. Apa yang ada di benak saudara-saudara? Slide berikutnya. Ini yang terjadi di Ukraina, perang Rusia dan Ukraina. Bayangkan kalau saudara-saudara mengais sisa-sisa makanan tadi malam untuk sekedar mencari apakah di sana ada sisa pisang atau kulit pisang yang masih bisa dimakan. Slide berikutnya. Bayangkan ketika saudara-saudara juga masih harus mengais makanan-makanan itu. Slide-slide ini menggambarkan bagaimana kalau saya berada dalam posisi seperti itu. Saudara-saudara, itulah yang disebut dengan kehancuran. Itulah yang disebut dengan kesuraman. Itulah yang disebut dengan situasi tanpa harapan. Mereka yang menjadi korban perang di Gaza City, di Ukraina, hidup nyaris tanpa harapan. Mereka tidak bisa makan. Mereka hidup tanpa listrik. Mereka hidup tanpa penghangat. Padahal sekarang musim dingin di sana. Musim dingin yang terus-menerus bergerak turun di bawah 10 dan barangkali nanti minus. 4 hari ada jeda perang di Palestina Israel. Bantuan-bantuan kemanusiaan masuk. Setelah 4 hari jeda perang, apa yang terjadi? Perang kembali terjadi. Bayangkan kalau kita berada dalam situasi seperti itu. Karena itu dalam 1-2 grup saya agak emosi ketika orang mentertawakan Palestina. Kenapa? Kamu tidak pernah menjadi korban perang. Jangan mentertawakan orang lain yang menjadi korban perang. Kamu tidak pernah membayangkan betapa menderitanya menjadi korban perang. Dan sekarang mentertawakan orang yang menjadi korban perang, betapa tidak manusiawinya. Apapun ideologi kita, tetapi betapa tidak manusiawinya ketika kita mentertawakan orang yang hidupnya nyaris tanpa harapan dan nyaris tidak punya pegangan untuk melangkah ke masa depan. Tempatkan diri kita seperti itu, maka kita bisa membayangkan kesuraman satu bangsa. Tempatkan diri kita pada slide-slide ini, maka kita bisa membayangkan betapa gelapnya kehidupan saya ketika saya berada dalam situasi seperti itu. Dan itu jelas mempengaruhi mental, jelas mempengaruhi kondisi sosial, mempengaruhi kondisi psikologis dari komunitas yang ada di dalamnya. Itulah situasi kegelapan dari komunitas. Karena itu harapan menjadi penting, karena hanya dengan harapan kehidupan akan terus bergerak. Harapan menjadi penting karena dengan harapan kita tidak mandek, kita tidak mati. Karena itu akhir-akhir ini yang seringkali menjadi salah satu keprihatinan dunia pendidikan adalah maraknya bunuh diri di kalangan mahasiswa. Ada masalah dengan mental health dari anak-anak muda, dari mahasiswa. Tadi malam ada mahasiswa yang ketemu meninggal di tempat kosnya dengan mulut berbusa. Masih diteliti kenapa dia meninggal dengan cara seperti itu. Apakah bunuh diri atau ada sesuatu yang lain. Rupanya diam-diam ada banyak orang yang secara pribadi, kalau tadi komunitas, sekarang diam-diam ada banyak orang yang secara pribadi merasa hidupnya suram. Ada diam-diam orang yang merasa hidupnya itu gelap,
nyaris tanpa harapan atau malah tidak bisa berharap lagi. Tingkat bunuh diri di kalangan anak-anak muda, di kalangan mahasiswa meningkat. Karena barangkali mereka merasa tidak punya harapan. Tekanan terlalu tinggi, stresnya terlalu tinggi, di rumah dituntut oleh orang tuanya. Bapak Ibu nuntut apa pada anak-anaknya? Cepat selesai, ya. Cepat selesai. IP-nya 4. Kalau enggak, uang sakunya mama potong. Ada tekanan. Begitu masuk kampus, berhadapan dengan dosen, mau apa kamu? Enggak ada janjian. Bab satunya, diulangi dari awal bab satunya. Berhadapan dengan dosen-dosen killer. Orang tuanya nggak tahu, mahasiswanya berhadapan, anak-anaknya berhadapan dengan dosen-dosen yang sulit. Di pergaulan dia berhadapan dengan teman-teman, dengan kawan-kawan yang hanya mendekat kalau ditraktir. Tapi ketika temannya ada masalah, mereka menjauh. Apa yang bisa dicari dari pergaulan seperti itu? Di tengah pergaulan mereka berhadapan dengan situasi sulit, dengan godaan-godaan, dengan tampilan-tampilan kawan-kawannya yang mengajak untuk ini dan itu padahal dia tidak mampu untuk melakukan ini dan itu. Berhadapan dengan situasi suram seperti itu, banyak kemudian anak-anak muda kita memilih jalan pintas. GBKP Runggun Jogja itu penuh dengan anak-anak muda, rawat mereka. Jangan sampai mereka mengalami gangguan mental health. Rawat mereka sedemikian rupa, berikan harapan bahwa mereka akan selalu bisa mengatasi beragam hal dalam kehidupan mereka. Berhadapan dengan dua situasi suram seperti itu, baik secara pribadi maupun secara komunitas, maka yang dibutuhkan adalah pengharapan, yang dibutuhkan adalah jalan terang, yang dibutuhkan adalah uluran tangan yang mengatakan bahwa masih ada harapan, uluran tangan yang mengatakan bahwa Anda itu enggak sendirian, ada kami yang siap untuk bisa menolong dan menemani Anda. Segelap apapun masa depan Anda, tapi kami akan siap untuk menemani Anda menyusuri masa depan yang gelap itu untuk menemukan ruang terang di depan sana. Yesaya berhadapan dengan Israel yang hidup dalam kegelapan dan kesuraman. Pada abad 8, abad 7 sebelum Masehi, Israel menghadapi serangan bangsa besar, Assyria. Israel menghadapi kerajaan Assyria yang merangsak, bahkan sudah mencaplok beberapa wilayah seperti Gilead dan Galilea. Bayangan kehancuran sebagai bangsa menjelang di depan Israel. Bayangan kehancuran sebagai komunitas ada nampak secara jelas di depan Israel. Bayangan ketidakpastian hidup di bawah peperangan yang berkecamuk nampak di depan Israel. Bayangan harga diri yang runtuh oleh karena penguasaan bangsa lain terpampang di depan kehidupan mereka. Kegelapan, kesuraman begitu dekat di depan mereka. Begitu dekat dalam diri mereka meliputi seluruh tanah Israel. Karena itu mereka harus bangkit. Mereka butuh bangkit, mereka butuh pembebasan sehingga mereka kemudian bisa bergerak maju menuju masa depan mereka. Dalam konteks seperti itulah Yesaya kemudian menubuatkan datangnya seorang anak sebagai raja yang akan membawa pembebasan bagi Israel. Nubuatan ini kemudian memunculkan harapan bahwa ada situasi yang akan segera berakhir dari kekelaman yang tengah terjadi. Yesaya menubuatkan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Terang itu bukan semata-mata seperti lampu pijar di atas ini. Terang itu bukan semata-mata cahaya lampu Natal yang sudah mulai menyala ini. Tetapi terang itu terang yang magnitudonya besar sekali sehingga tidak mungkin ada kegelapan lagi di sana. Kalau terang seperti lampu pijar, Bapak Ibu masih lihat pojok-pojok gelap di sana sini. Tetapi terang itu adalah terang yang magnitudonya besar sehingga tidak ada pojok-pojok gelap yang tidak bisa dijangkau oleh terang itu. Dan pojok gelap itu begitu dijangkau oleh terang, maka gelap itu menjadi tidak ada. Terang yang sangat besar magnitudonya. Terang itu ada dalam diri seorang anak yang akan dilahirkan. Jadi anak inilah sang terang. Anak inilah terang itu, dialah yang akan membawa pembebasan. Yesaya kemudian mengatakan bahwa anak yang lahir itu akan diberikan nama penasihat ajaib katanya.
Penasihat ajaib itu berarti si anak akan berisi kebijaksanaan Allah untuk bisa mengarahkan umatnya menjalani kehidupan. Dia akan berisi kebijaksanaan Allah bagaimana mengambil keputusan. Dia akan berisi kebijaksanaan Allah tentang bagaimana menghadapi lika-liku kehidupan. Dia akan penuh dengan pengertian dan belas kasih. Kebijaksanaan itu salah satunya berisi pengertian dan belas kasih. Saudara-saudara, pengertian itu luar biasa loh. Ya, dampaknya? Kalau saya mengerti orang, misalnya ada orang yang mengatakan A, B, C, bahasa Jawanya itu jelai. Nggak tahu bahasa Karonya apa. Ya begitulah gitu kan ya. Bahasa Jawanya jelai. Tapi begitu saya tahu, oh dia seperti ini karena latar belakangnya seperti ini. Oh dia seperti ini karena dulunya punya pengalaman pahit seperti ini. Yang tidak ada orang menolong dan menggarap dengan tepat pengalaman itu. Oh dia seperti ini karena dulu begini-begini. Itu memunculkan pengertian. Oh iya, selesai sudah. Dan kita mencoba untuk menolong itu. Pengertian itu selalu menjadi kata yang ajaib di tengah kehidupan kita. Penasihat ajaib itu punya pengertian seperti itu. Penasihat ajaib itu meletakkan pengertian itu dalam dirinya ketika ia memerintah umatnya. Dia juga disebut Allah yang perkasa. Keperkasaannya akan memberikan ketenangan kepada umat dalam menjalani kehidupannya. Dia juga akan disebut sebagai Bapa yang kekal, melindungi patron keluarga. Dan melindungi patron keluarga bukan hanya sesaat dua saat, tetapi selama-lamanya. Dia juga akan disebut Raja Damai. Anak yang dilahirkan ini akan membawa kedamaian. Bahkan Yesaya mengatakan, sepatu tentara tidak diperlukan lagi. Jubah tentara tidak diperlukan lagi, semuanya akan dibakar karena sudah lewat masanya. Itu berarti tidak ada lagi perang. Perlengkapan tentara tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena Sang Raja Damai inilah yang akan membebaskan dan membawa kelepasan, menghadirkan damai. Itulah upaya Allah membebaskan Israel. Itulah upaya Allah memberikan harapan kepada umatnya. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah melakukan itu? Ayat yang terakhir tadi mengatakan, kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan hal itu. Allah melakukan itu karena apa, Bapak Ibu? Cemburu. Cemburu karena Israel berlaku tidak tepat di hadapannya. Berlaku serong di hadapannya, dan karena itu dia cemburu. Cemburu di sini bisa diartikan, kalau cek misalnya Bapak Ibu cek bahasa aslinya, itu bisa diartikan bukan hanya cemburu, tetapi nyala cinta Allah yang kuat. Gitu. Jadi ada nyala cinta Allah yang kuat, dan kekuatan nyala cinta Allah itulah yang menyebabkan Allah mengatakan, aku akan mendatangkan seorang anak yang akan membebaskan engkau. Membuat Allah melakukan tindakan seperti itu kepada umat. Pembebasan adalah bentuk kepedulian Allah karena cintanya. Cinta selalu merupakan kepedulian yang sifatnya otoritatif. Otoritatif itu maksudnya dia otoriter. Otoriter itu kan nggak bisa dibantah kan? Kalau saya mencintai seseorang, maka cinta itu mendorong saya untuk melakukan yang terbaik, dan itu nggak boleh dibantah. Begitu dibantah, maka cinta itu berkurang. Sifatnya otoritatif, dia memaksa, dia meneguhkan, dia menguatkan dan mendorong terus-menerus. Itu yang disebut dengan nyala cinta Tuhan. Cemburu itu bisa berdampak dua. Satu, kalau cemburunya pakai kata buta, itu bisa dibakar. Betul kan? Bapak Ibu bisa membaca di media massa ada pasangan atau cowok atau cewek begitu kan, yang membakar pasangannya, menganiaya pasangannya gara-gara cemburu. Itu cemburu kalau diembel-embeli buta. Tetapi cemburu ini bukan diembel-embeli buta. Cemburu ini diembel-embeli terang. Dan karena cemburu ini diembel-embeli terang, maka cemburu itu menghasilkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Bukan menghasilkan kehancuran, bukan menghasilkan tindakan yang destruktif. Jadi kawan-kawan yang masih pacaran, cemburu boleh toh? Boleh, tapi jangan. Nah iya itu kan ya, jangan destruktif. Kalau cemburu ajak pacarnya makan gelato supaya dingin gitu kan ya. Supaya dingin. Ya konstruktif ya. Cemburu itu berarti nyala cinta kita sedang menyala. Nyala cinta kita sedang berpijar dengan sangat kuat, dan nyala cinta yang berpijar itu jangan biarkan menjadi destruktif. Nyala cinta yang berpijar itu mari ajak untuk menghasilkan hal yang konstruktif. Cinta memerintahkan, dan cinta memerintahkan
dan bukan kemudian bersikap lemah terhadap apa yang dicintai. Ini jelas mendatangkan harapan yang kuat. Yesaya berbicara tentang harapan yang mendatangkan sukacita. Dengan demikian pengharapan pada akhirnya mendatangkan gerak keaktifan dari umat Allah. Jadi dengan terang itu, dengan nyala cinta Allah yang berkobar-kobar mendatangkan keaktifan bagi umat Allah untuk bergerak, untuk membawa pada masa depan yang lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja minggu ini merayakan Minggu Advent yang pertama. Karena itu ornamennya sudah berubah menjadi ungu. Ya. Ungu. Jadi kalender gerejawi itu diawali dengan Minggu Advent yang pertama. Itu berarti sekarang tahun baru, selamat tahun baru saudara-saudara. Ya, tahun baru untuk kalender gerejawi. Kan tahun baru macam-macam kan, kalau tahun baru Imlek nanti masih bulan Februari, tahun baru Masehi masih akhir 1 Januari, tahun baru apa lagi adalah tahun baru Jawa ada lagi. Nah, tahun baru dalam kalender gerejawi ya hari ini. Ya, dimulai dari Minggu Advent yang pertama. Kalender gerejawi selalu dimulai dari Minggu Advent untuk mengingatkan pentingnya harapan. Hidup kita itu berisi harapan. Hidup kita itu berisi harapan dan Allah sendirilah yang mendatangkan harapan itu bagi kita. Saudara-saudara, harapan itu bukan sekedar keinginan. Harapan itu harus dibedakan walaupun tipis-tipis bedanya dan aspeknya tumpang tindih. Tetapi harapan itu harus dibedakan dari keinginan. Saya ingin lulus. Saya ingin makan kaki babi, misalnya itu kan ya. Saya ingin jalan-jalan ke Eropa. Saya ingin bekerja di perusahaan yang bonafit. Saya ingin mendapatkan kendaraan atau mendapatkan mobil dan motor misalnya. Itu keinginan, walaupun di dalam keinginan itu ada aspek harapan. Tetapi harapan yang dimaksud oleh saya berbeda dengan keinginan seperti itu. Harapan berbeda dengan keinginan-keinginan yang hanya dikaitkan dengan kebutuhan jasmani. Harapan bukan sekedar wishful thinking dan bukan sekedar bersifat optimis. Harapan adalah kebutuhan kita untuk bergantung pada Allah dengan dasar iman. Itulah harapan. Jadi harapan adalah kebutuhan saya untuk bergantung pada Tuhan dan dasarnya adalah iman. Dari situlah masuk beragam hal. Bukan sekedar kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan jasmani. Karena itu orang yang berharap tidak pernah sendirian. Orang yang berharap tidak pernah sendirian, dia akan selalu terhubung dengan Tuhan. Dan begitu dia terhubung dengan Tuhan, maka otomatis dia akan terhubung dengan sesamanya. Orang yang berharap akan selalu seperti itu. Dia tidak akan sendirian. Ia tahu bahwa ia ada bersama dengan Allah yang datang kepadanya, dan ia tahu bahwa ia berada bersama dengan orang lain. Inilah pentingnya mengulurkan tangan kepada mereka yang hidup nyaris tanpa harapan. Kalau saya mengulurkan tangan kepada orang yang hidup nyaris tanpa harapan, itu kan berarti saya mengatakan kepada dia, masih ada orang lain loh di sampingmu. Karena itu ketika engkau berharap, maka pada saat yang sama ada orang yang datang dan ada orang yang akan mengulurkan tangan kepada mereka. Dengan uluran tangan kita, mereka tetap bisa berharap dan terhubung dengan kita. Harapan itu adalah cara hidup fundamental, cara hidup yang paling mendasar dalam diri kita. Cara hidup, ini istilahnya susah gitu kan. Cara hidup fundamental, cara hidup mendasar. Artinya seluruh kehidupan kita dibangun di atas dasar harapan. Siapa di antara Bapak Ibu yang gak punya harapan berkaitan dengan masa depan? Bukan soal makan dan minum ya. Itu oke, bagian dari harapan. Tapi semua di antara kita punya harapan soal masa depan. Soal apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita punya harapan untuk hidup bersama dengan Bapa. Kita punya harapan untuk berjumpa dengan Kristus dan lain sebagainya. Harapan adalah cara fundamental, cara hidup paling mendasar dari kita. Harapan menghubungkan saya dengan masa depan dan kemudian menggerakkan saya pada masa kini untuk melakukan sesuatu, untuk berdaya dan untuk bekerja dan seterusnya. Karena itu harapan membawa kita pada dua sisi. Bagi mereka yang kehilangan harapan, bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang hidup nyaris kehilangan harapan, bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa kehidupan ini sulit dan gelap, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang merasa bahwa ada begitu banyak tekanan, stres, ada begitu banyak konflik,
ada kesakitan-kesakitan, ada kebangkrutan dalam usaha, ada kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka ingatlah bahwa selalu ada Tuhan yang ada bersama dengan Bapak Ibu. Lihatlah ketika Ia datang membawa terang, dan terang itu berisi nyala cintanya yang menyala-nyala dan menggerakkan kita sedemikian rupa. Sebaliknya, lihatlah mereka yang hidup nyaris tanpa harapan di sekitar kita. Lihatlah mereka yang hidup nyaris tanpa harapan karena beragam hal yang terjadi dalam kehidupannya. Rengkuhlah mereka. Berilah kebutuhan dasar kepada mereka. Kebutuhan dasar itu adalah harapan. Harapan itu bisa berwujud memang makanan sebagai bagian dari perwujudan dari harapan itu. Tetapi harapan adalah kebutuhan yang sangat mendasar, melampaui sekadar kebutuhan-kebutuhan jasmani. Dan kita bisa memberikan itu di tengah situasi kita. Karena dengan cara seperti itulah kita menyambut Sang Raja yang akan datang. Amin. Terus saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan hadir membawa terang, dan terang itu memberikan harapan. Seringkali situasi hidup kami gelap. Seringkali situasi hidup kami nyaris tanpa harapan. Kami mengalami tekanan, kami mengalami kesakitan, kami mengalami konflik, kami mengalami beragam pergumulan yang menyulitkan kami. Seolah-olah masa depan menjadi tertutup bagi kami. Ingatkan kami bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Dan pada saat sebaliknya, ingatkan kami agar kami juga membagi harapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami membagi harapan bagi mereka yang kami tahu kehidupannya penuh dengan kekalutan dan kesulitan. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga dengan itu kami menengadahkan diri menuju pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan itu kemudian kami menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai Raja, dan dengan itu pula kami terus berkarya di dalam kehidupan ini, membagi harapan kepada orang lain dalam kesukacitaan iman kami. Tolonglah kami ya Tuhan, oleh karena Putra-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memberi persembahan syukur, sebab Allah sudah berjanji untuk mengasihi kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan akan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Kita mengumpulkan persembahan dan memuji nama Tuhan, PKJ 147.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Penebus dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami boleh masuk kembali pada awal tahun kalender gerejawi, Minggu Advent, mengingatkan kembali akan hidup kami sebagai masa-masa penantian kedatangan Kristus, Kristus yang datang sebagai Raja. Ingatkan kami ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup berharap dalam masa penantian, sekaligus bagaimana kami harus mengulurkan harap itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk pada alam semesta. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan melalui dalam bentuk uang. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk terus-menerus melihat hidup ini sebagai anugerah Tuhan. Dan karena itu kami terus boleh berharap kepada Tuhan. Melalui persembahan ini kami boleh melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah mereka yang akan menjadikannya sebagai sarana untuk membagikan harapan kepada orang-orang lain. Membagikan harapan di tengah kehidupan pelayanan GBKP Rungun Yogyakarta, di tengah persekutuan dan di tengah kehidupan masyarakat. Ya Tuhan, kami berdoa bagi GBKP Rungun Yogyakarta, kiranya Tuhan menyertai segenap anggota jemaat beserta dengan para simpatisan. Tuhan hadir dalam pergumulan mereka, Tuhan hadir dalam kesulitan-kesulitan mereka tatkala mereka mengambil keputusan di tengah masalah-masalah sulit hidup mereka. Tuhan hadir dalam upaya mereka menegakkan kehidupan yang baik. Tuhan hadir dalam pergumulan keluarga, di tengah beragam konflik dan perselisihan. Tuhan hadir di tengah kehidupan keluarga, di tengah harapan-harapan masa depan yang barangkali belum tentu pasti akan terjadi seperti harapan mereka. Hadirlah bersama dengan mereka dan teguhkanlah mereka. Hadirlah bersama dengan mereka dalam beragam harapan mereka akan masa depan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pendeta yang telah Kau utus untuk melayani periode ini, bagi majelis jemaat, para diaken dan penatua, bagi komisi-komisi, segenap komponen kehidupan jemaat. Tuhan hadir bersama dengan mereka dalam membagikan kesukacitaan. Hadirlah dalam kegembiraan, sehingga mereka pun boleh gembira merasakan kehadiran Tuhan dan membagi kegembiraan itu di tengah pelayanan mereka. Kami berdoa khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang hadir dari berbagai macam tempat dan bergereja di GBKP Yogyakarta. Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka untuk studi dan sekolah di Yogyakarta. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka dan jadikan GBKP Yogyakarta sebagai bagian dari hidup mereka, tempat di mana mereka membagi harap mereka. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami berdoa bagi persiapan-persiapan Natal di berbagai macam gereja termasuk di GBKP Yogyakarta. Sertailah ya Tuhan dan mampukan kami untuk mempersiapkan sukacita Natal dengan baik dan tepat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tolonglah mereka dalam harapan masa depan mereka. Hadirlah bersama dengan kesukacitaan mereka merayakan berkat dan anugerah pertambahan usia mereka. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kepahitan hidup dan hidup nyaris tanpa harapan atau sudah tidak bisa berharap lagi. Mereka yang menjadi korban perang di daerah Gaza, mereka yang menjadi korban perang di Rusia, Ukraina, mereka yang menjadi korban perang di berbagai macam negara Afrika, anak-anak, para perempuan yang menjadi korban. Tuhan hadir dalam kegelapan hidup mereka ketika mereka tidak tahu harus berharap kepada siapa. Tuhan tolong setiap lembaga kemanusiaan untuk bisa masuk, dan Tuhan tolong para pemimpin untuk bisa menahan diri dan menempuh jalan mediasi negosiasi. Ingatkan kami ya Tuhan untuk membawa mereka dalam ingatan-ingatan gereja. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kepahitan hidup oleh karena diskriminasi. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, dan mampukan kami juga mendampingi mereka yang mengalami diskriminasi. Mereka yang mengalami kesulitan hidup oleh karena bencana alam dan beragam kepahitan, hadirlah bersama dengan mereka sebagai bagian dari nyala harapan mereka yang dimunculkan kembali.
Ya Tuhan, kami berdoa bagi masyarakat, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Di tengah tahun politik yang mulai menghangat, mampukan kami untuk bersikap tepat, bijak terhadap situasi yang terjadi. Mampukan kami untuk mengelola diri dan bergembira dengan pesta demokrasi ini. Bukan justru pada akhirnya membuat kami terpecah belah. Mampukan para pemimpin untuk menahan diri, mampukan para pemimpin untuk mendidik kami dengan sikap politik yang bijak dan pada akhirnya mengarahkan pada kehidupan masyarakat, kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya untuk kepentingan-kepentingan politik sesaat saja. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai bangsa sehingga kami terus-menerus berjalan meneguhkan diri sebagai bangsa yang beradab di tengah kehidupan internasional. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa bagi tanah, air, udara yang rusak oleh karena tingkah laku kami. Kami berdoa bagi lautan, bagi sungai-sungai yang menjadi kotor oleh karena kelakuan kami. Hutan-hutan yang digunduli. Kalau mereka manusia, barangkali mereka akan menjerit. Mereka hidup tanpa harapan. Ya Tuhan, tolonglah agar kami bisa membagi sukacita harapan itu kepada alam semesta. Kami bisa mengelurkan pada tanah, air, udara, kami bisa mengelurkan tangan pada sungai, pada laut, pada hutan yang rusak, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berjalan memasuki masa depan, tanpa kami tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan berisi beragam kemungkinan. Barangkali esok kami akan mengalami duka cita dan air mata. Atau esok kami akan mengalami keberuntungan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami dan membawa terang harapan bagi kami. Agar dalam apapun yang kami alami, baik kegelapan hidup sekalipun, kami tidak kehilangan pegangan. Tapi kami senantiasa bersandar pada kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Putramu, Penebus dan Sang Terang itu. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita ucapkan tekad kita. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang tetap berharap di dalam Dia. Aku tetap berharap kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang menguatkan aku. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang menanti-nantikan pertolongannya. Aku tetap menantikan pertolonganmu ya Tuhan, sebab Engkaulah yang melenyapkan ketakutanku. Allah menggenapi janjinya bagi orang yang mengharapkan kekuatan darinya. Aku tetap menantikan kedatanganmu ya Allah, karena Engkaulah yang menguatkan aku dan melenyapkan segala kekhawatiranku. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 182, bait pertama, keempat, dan kelima. Menanti Bapa
Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, hiduplah di dalam panggilan Tuhan setiap hari. Lakukanlah segala sesuatu di dalam pengharapan kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kemurahan hati dari Yesus Kristus, kasih Allah, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur ibadah kita hari ini, liturgi Minggu Advent pertama sudah dapat berjalan dengan baik. Kita sekarang masuk ke dalam saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita bersalam-salaman kanan dan kiri. Kita lanjutkan dua acara selanjutnya. Yang pertama, kami mengundang saudara-saudari yang berulang tahun. Di antara tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2023. Apakah ada yang hadir? Supaya kami bisa berdiri di tempat duduk masing-masing. Di warta gereja ada tertulis sebanyak 15. Ya, Mama ulang tahun, Mama. Ulang tahun kamu? Lah. Apakah ada yang berulang tahun? Ada? Di luar ada? Enggak ada ya? Enggak ada ya, Mam ya? Enggak ada ya? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan acara yang kedua. Kami mengundang saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja kita GPKP Yogyakarta agar bisa bersama-sama maju ke depan untuk bisa memperkenalkan diri. Mari, apakah ada yang baru pertama sekali beribadah atau yang sudah lama tidak beribadah ke gereja kita? Ya, mari maju ke depan. Sepertinya minggu kemarin ada yang wisuda. Ya, jadi mari Pak. Jadi sepertinya ada yang wisuda, jadi orang tua datang ke Jogja untuk merayakan wisuda. Mari. Ya. Jadi bisa memperkenalkan nama, marga, asal dari mana, tujuan datang ke Jogja. Ya, Elita ya, baru selesai wisuda, puji Tuhan dek. Oke, langsung saja kita mulai dari Kemenari, mari Pak. Ya. Berjuah-juah membantah kerina. Jadi janda kami tedis guna petadakan diri. Jadi enda kami ku Yogyakarta enda lebih petandakan kami diri kami. Aku Bapak Igre Atarigan, gelar Jepta Jusa, tanah asalta i Tanjung Beringin, Tanah Karo.
tading i Dumai Riau. Dan anak ibu puslit 2 MK Igrea ras singuda enda si Elita Brutarigan. Dan kami enda si kedua kali kendra ku Jogja 5 tahun si lewat kami naruh kerja ku jenda sekaligus ku orang tua MK Bibina Tigan Tahpenan Erik ya setepu. Jana enda nade tengah jabu, mungkin langsung saja ya bertandakan diri. Menjua-jua selamat hari Minggu. Aku peku petandakan diriku. Kami nande Igrea Brukaban. Kita tadi di Dumai, adina sehkam ku Dumai, sehkam ku rumah ta. Aku pesi barem bujur. Puji gelar Tuhan. Aku gelar Johan Sembiring. Kita tadi di Medan Jalan Brigjen Katamso nomor 10 Pitu. Jadi kami kujenda situ nakal kita ikan kempu wisuda bas kadewe. Jadi baba kami bas toto lah tetap kami megegeh ngikutkan kata Tuhan. Bujur ras juah kita kerina. Ya. Bujur. Shalom menjuah-juah man banta kerina. Iya, kami petandakan diri kami, gelarku Elita Berusembiring. Sama dengan tadi Elita Berutarigan, makanya srek jadinya. Nah, menjua-jua bagai pei, aku penggelaranku juga Nande Yabes, Barus. Jadi kami kujenda pe enda bapa. Jadi diajak berban Yabes kempu si pemenang. Jadi bersuka cita Bapak untuk bergabung bersama menghadiri wisuda Yabes. Jadi kami Nora Pendeta, Enda Pendeta melayani di Runggun Pasar 6, Padang Bulan, Medan. Bujur. Engkau petandakan nabikin. Ya, Johaman Banta Kerina. Selamat hari Minggu, selamat mungkin kita kubas advensi pemenang. Gelar kami pendeta tenang ukur barus. Penggelaran kami Bapak Yabes. Anak ta si nggo tamat derbi yusuda i UKDW sekolah teologia. Jande kambes. Mari kujenda. Enda anak Parang Sintua, Yabes Tabarus. Jadi kami melayani bas GBKP Pasar 6 Seleng 2 Medan Sembada. Kutata Barus Jahe, Nande, aku bebere Tarigan. Jadi enda Denora, enda Mama, enda Yabes. Jadi bagai makap kami perkenalan tabas wari sendah. Salam menjuah-juah man banta kerina. Tuhan semasu-masu, bujur. Salomon Banta Krina, menjuah-juah. Penandakan Banta Krina, aku diaken Riah Tabru Barus. Jadi anakku pupus lit telu. Jadi sintua merenda UGM ya Gundaria Korea Selatan Boes telu. Si nomor 2 enda pemerda UGM yang Gorjabu. Jadi si nguda lebih dengan ya wisuda Universitas Negeri Jogja kebetulan darat ya. Nah, jadi endam selaku serayan Tuhan tentu litnya bantuan ulihna. Jadi bujur ke kota kemen Tuhan anak siplimikan Tuhan. Jadi Krina, jadi harta yang paling berharga hanya anak harta dunia aku tidak punya. Jadi endam kotakan bujur man banta Krina. Kami tading ibas Runggun Kasura Rumah Sakit Kustalo Simomo Kabanjahe Tanah Karo. Adi rekam ku Kabanjahe, rekam ku Mata Rumah Sakit Kustalo Simomo Runggun Kasura. Jadi endam bunci sebanyak bujur
surat semenjuah-juah kita Krina. Bujur. Ya, puji Tuhan. Jadi ini ada tanda kenang-kenangan kita sudah bersama-sama beribadah gereja ini. Jadi bisa dibawa pulang kampung. Jadi kenang-kenangan gantung kunci. Begitu juga kami ucapkan selamat untuk Yabes, Elita, dan juga adanya Brema. Ini semuanya tokoh-tokoh yang aktif di gereja GPKP Jogja. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Begitu juga untuk orang tua yang sudah mensupport adik-adik kami ini kuliah di Jogja dengan tuntas. Pak Pendeta dan semua Pak keluarga semuanya terima kasih. Nanti pulang nanti ke Medan titip salam dari GPKP Jogja. Bujur, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Puji Tuhan, Bapak Cikam Gunung. Berakhir sudah ibadah kita hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mari kita berpartisipasi untuk kegiatan ibadah Natal kita 24, 25, 26 untuk kegiatan vokal grup dan lain-lain. Bujur, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Musik.